warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Di kesempatan sore hari ini, kami selaku penanggung jawab gugus tugas pencegahan dan penanganan COVID-19 di Kabupaten Nabire, tetapi juga selaku sekretaris daerah, hadir bersama-sama dengan rekan-rekan tim gugus tugas COVID-19 Kabupaten Nabire dari unsur pemerintah daerah, dinas kesehatan, dan bersama dengan juru bicara COVID-19, juga dengan direktur RSUD, juga bersama ketua harian, dan juga hadir bersama kami unsur pengamanan, yaitu dari pihak Polres Nabire, dari pihak Kodim 1705 Paniai, dan juga bersama pihak Denpom Nabire. Pada hari ini kami patut bersyukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas kasih dan perkenannya, sehingga kami tim gugus tugas COVID-19 Kabupaten Nabire sampai dengan hari ini kami masih terus melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami yang diemban oleh bangsa dan negara, oleh pimpinan dari tingkat pusat, provinsi, bahkan sampai ke tingkat kabupaten. Dan puji Tuhan, sampai dengan hari ini dari total hasil swab di Kabupaten Nabire, sampai saat ini pasien yang sudah sembuh ada 13 pasien, dan yang masih dirawat dengan status positif ada 9 orang yang dirawat di RSUD Nabire. Bapak dan Ibu, warga masyarakat Kabupaten Nabire, pendengar RRI Nabire dimanapun berada, juga seluruh warga Kabupaten Nabire yang saat ini hadir bersama dengan kami di posko gugus tugas COVID-19 Kabupaten Nabire di Guest House. Ada beberapa hal penting yang kami sampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama sekali adalah dalam rangka menyikapi kondisi isu-isu pasien positif COVID-19 yang saat ini sedang dirawat di RSUD Kabupaten Nabire dengan jumlah 9 orang, yang mana dari status kondisinya, kondisi kesehatannya, ada yang mengalami positif, kemudian dari hasil swab berikut mengalami negatif, namun hasil swab berikut kembali lagi mengalami positif. Namun ada juga yang tidak pernah mengalami status negatif. Kondisi ini mempengaruhi warga masyarakat yang notabene tidak memahami dengan baik bagaimana kondisi daripada si pasien COVID-19, perkembangannya sampai dengan status ditetapkannya. Sehingga dari ketidaktahuan ini muncul berbagai macam opini dan pandangan miring atau bahkan pandangan hoaks yang tidak benar dan tidak bisa dipertanggungjawab, dan akhirnya disebarluaskan lewat media cetak seperti Facebook, Instagram, ataupun YouTube dan WA lainnya. Dari penyebaran ini menimbulkan pemahaman di warga masyarakat yang berakibat kepada warga masyarakat yang tidak paham dan tidak mengerti COVID-19 ini dengan cara dan
prosedur penanganannya ini menjadi percaya. Akhirnya berpandangan bahwa penetapan status positif bagi pasien yang selama ini ada di RSUD Nabire adalah penetapan yang atas kemauan pemerintah Kabupaten Nabire atau atas kemauan dari tim gugus tugas atau dari RSUD Nabire. Hal ini sekali lagi dengan adanya kondisi ini membuat seluruh warga masyarakat Kabupaten Nabire ataupun sebagian orang ada yang muncul kepercayaan dari berita yang tidak benar ini. Entah itu lewat media seperti tadi kami sebutkan atau juga lewat perbincangan di lingkungan masing-masing. Sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini akan ada penjelasan secara resmi dari juru bicara tim gugus tugas COVID-19 Saudara Dr. Frans Sayori, dan nanti akan sekaligus ditegaskan juga oleh Direktur Blood RSUD Kabupaten Nabire Saudara Dr. PK, sehingga informasi ini setelah nanti dijelaskan oleh kedua dokter dengan kapasitas dan jabatan yang saat ini diemban, kami berharap seluruh warga Kabupaten Nabire yang saat ini mendengar secara langsung lewat RRI Nabire maupun nanti akan membaca lewat media online, Facebook maupun WA, kami berharap untuk mengerti sebenarnya penetapan pasien positif COVID-19 itu bagaimana, tata caranya, prosedurnya, sampai dengan karantina dan isolasinya. Itu hal yang pertama. Lalu hal yang kedua, setelah nanti akan ada penjelasan dari kedua narasumber yaitu Dr. Sayori dan Dr. PK, maka kami selaku pemerintah daerah, tetapi juga saya selaku penanggung jawab tim gugus tugas COVID-19 di Kabupaten Nabire akan menentukan sikap di sore hari ini terhadap pemberitaan yang tidak benar di media cetak maupun di masyarakat. Kami pemerintah daerah akan menentukan sikap kami terhadap siapa saja yang menyampaikan berita-berita hoax, berita-berita provokatif yang ikut dan yang membuat kegaduhan, keributan, dan keresahan di lingkungan masyarakat, baik di lingkungan masyarakat secara umum ataupun secara khusus bagi 9 pasien beserta keluarganya. Itu pengantar dari kami. Selanjutnya akan kami berikan kepada saudara juru bicara tim gugus tugas COVID-19 Kabupaten Nabire, Dr. Frans Sayori, untuk memberikan penjelasan secara resmi, sehingga kami berharap kepada pemirsa RRI Nabire dimanapun berada untuk dapat menyimak dengan seksama. Waktu kami berikan kepada juru bicara COVID-19 Kabupaten Nabire, Dr. Frans Sayori. Izin Bapak Sekda, para pendengar RRI di mana saja berada, selaku juru bicara saya akan menyampaikan kondisi Kabupaten Nabire terkait penanganan COVID-19 di Kabupaten Nabire. Untuk hari ini, hari Senin tanggal 22 Juni 2020, ODP kita sebanyak 95, PDP 0, jumlah yang
positif kumulatif 22, yang dirawat 9, yang sembuh 13, meninggal 0. Secara epidemiologi sampai saat ini Kabupaten Nabire berada pada zona kuning. Apa artinya? Bahwa di dalam epidemiologi ada terbagi 3 zona: hijau, kuning, dan merah. Berdasarkan data kasus kita saat ini, Nabire berada pada zona kuning. Artinya masih ada penambahan atau terjadi kasus positif, tetapi dari angka persentase kesembuhan cukup baik. 22 kumulatif, sudah ada 13 yang sembuh. Artinya secara presentasi kita berada pada 55% angka kesembuhan. Lalu kita di zona kuning karena sampai saat ini case fatality rate atau data kematian kita 0. Sehingga posisi Nabire saat ini adalah dalam zona kuning. Selanjutnya, untuk penanganan COVID-19 di Kabupaten Nabire, tetap kita sesuaikan dengan pedoman yang ada. Kita melakukan tracing, test, treat, and isolation. Apa artinya? Sebanyak mungkin kita lakukan tracing untuk mendapatkan orang-orang yang terpapar dengan virus corona. Orang-orang mana saja? Tentunya kita berfokus pada kontak erat dari yang positif. Kemudian masyarakat-masyarakat yang punya risiko. Sehingga sampai saat ini sudah sebanyak 3.550 pemeriksaan rapid test di Kabupaten Nabire ini. Dari pemeriksaan rapid test yang ada, tentunya kita sudah jadwalkan untuk setiap minggu hari Selasa sebanyak 500-an. Dan dari hasil tes itu tentunya ada yang reaktif. Langkah selanjutnya adalah setelah reaktif kita melakukan pemeriksaan swab. Dan tren kita di Kabupaten Nabire dari beberapa minggu yang lalu, kalau kita lihat secara data epidemiologi, kita mengalami suatu tren yang baik. Apa artinya? Dari sekian ribu yang kita tes, puluhan yang reaktif, tetapi yang positif dengan melakukan pemeriksaan swab TCM di rumah sakit hanya 1. Dan data kumulatif menunjukkan bahwa saat ini ada 22, 13 sudah sembuh dan 9 yang sementara dirawat di ruang isolasi. Seperti itu. Sehingga kondisi kita di Nabire masih dalam zona kuning. Kita harapkan dukungan dari semua pihak sehingga dari total kumulatif 22 kita akan menuju untuk tingkat penyembuhan yang lebih 100% lagi. Kalau bisa kita memenuhi 22 yang kumulatif dan 22 yang sembuh. Seperti teman-teman lihat di Kabupaten Merauke, 16 kumulatif dan 16 yang sembuh, artinya secara 100%. Kita Nabire baru berada pada 55%, karena kumulatif 22, baru 13 yang sembuh. Kemudian untuk pemeriksaan rapid test kita akan selalu lakukan per jadwalnya setiap minggu untuk semua kelompok masyarakat. Dan besok 23 Juni hari Selasa jam 10 di Posko Guest House kita akan lakukan untuk 500-an rapid test lagi dengan syarat membawa fotokopi KTP dan menulis nomor HP. Kita akan lakukan itu dan jadwal kita hari Kamis. Dari hasil hari Selasa yang reaktif, kita akan melakukan swab untuk pemeriksaan lebih lanjut di rumah sakit. Bapak Ibu, teman-teman sekalian yang saya hormati, kondisi kita di Nabire ke depan tentunya akan melalui langkah-langkah yang namanya data-data epidemiologi dan model yang ada di Kabupaten Nabire. Tentunya dari data-data epidemiologi, setelah saya berkoordinasi dengan teman-teman epidemiolog di pusat bahkan di provinsi, kita di Nabire tetap berpatokan pada data-data epidemiologi di mana kita harus menghitung number production rate. Artinya apa? Pertumbuhan virus dari hari ke hari, virus corona ini. Itu harus ada, kita punya data. Secara nasional kita ataupun secara provinsi kita di Nabire RT kita 1,2.
pedomannya harusnya di bawah 1. Tetapi karena RT kita atau number production rate kita 1,2, artinya apa? Kita di Nabire masih kemungkinan terjadi satu orang yang positif itu bisa menularkan kepada 2 orang. Itu data epidemiologi yang harus kita catat. Yang kedua adalah prevalensi rate. Apa artinya prevalensi rate? Adalah suatu penyakit itu menjadi masalah di suatu daerah karena peningkatan kasus, terutama kasus penyakit. Secara pedoman harusnya di bawah 1 per 10.000 penduduk. PR kita atau prevalensi rate kita dari data yang ada kita hitung masih 1,448. Seharusnya di bawah 1, tetapi saat ini dengan data kita kumulatif 22, kita berada pada 1,448 prevalensi rate. Lalu dari data kesembuhan kita atau success rate, data kesembuhan kita cukup bagus untuk Provinsi Papua, terutama kabupaten, ada 55% data kesembuhan. Sedangkan fatality rate atau angka kematian kita 0. Inilah yang menjadi gambaran epidemiologi bahwa kita berada pada zona kuning. Nah, bagaimana dengan perkembangan pasien kita yang 9? Nanti sebentar Saudara Direktur RSUD akan menjelaskan lebih detail. Tetapi secara gambaran umum untuk kabupaten ini, kita berada pada zona kuning, yang artinya angka kesembuhan kita di atas 50%. Sehingga ini perlu dukungan dari semua pihak untuk kita mengarah ke zona hijau untuk bisa menjadi acuan pimpinan untuk membuka segala aspek, segala pintu-pintu masuk. Dengan berjalannya waktu tentunya akan kita evaluasi lagi untuk menuju Nabire menuju new normal. Tentunya ada langkah-langkah, ada tahapan-tahapan yang harus kita lalui. Selain data epidemiologi, hal yang terpenting adalah kesiapan fasilitas kesehatan dan juga kesiapan masyarakat Nabire. Saya kira inilah yang menjadi hal terpenting, bagaimana menjadi acuan masukan untuk pimpinan membuka kembali Kabupaten Nabire untuk pintu-pintu masuk yang ada. Sehingga ini harus menjadi bahan evaluasi bagaimana kesiapan masyarakat kita, masyarakat Nabire, untuk apa? Untuk mengikuti sesuai dengan protokol kesehatan. Sebanyak atau sebesar apa persen masyarakat Nabire kita yang mematuhi protokol kesehatan? Apa saja protokol kesehatan? Tidak berkerumun, menggunakan masker, mencuci tangan dengan air mengalir pakai sabun, menjaga kesehatan, makan makanan sehat, olahraga, dan tentunya berdoa. Saya kira ini hal-hal penting secara garis besar kondisi kita di Kabupaten Nabire yang pada saat ini berada pada zona kuning. Semoga di beberapa waktu ke depan kita akan evaluasi, terutama menyangkut 9 pasien kita yang ada di ruang isolasi RSUD Nabire. Sehingga ke depan tentunya secara detail adalah teman-teman dokter Andreas dan teman-teman di rumah sakit yang menangani langsung pasien di sana akan memberikan penjelasan kepada kita semua teknik secara khusus penanganan pasien di sana. Tetapi secara gambaran umum kabupaten ini, Dr. Sayuri mau sampaikan bahwa kita pada tren yang lagi membaik. Karena kita di wilayah Mepago, kalau ditarik secara daerah epidemiologi, kita di daerah Mepago ini, kita masih pada tren yang menunjukkan sesuatu hal yang baik karena Kabupaten Togiai, Kabupaten Paniai, Deyai, Intan Jaya pada zona hijau. Sehingga kita harapkan zona kuning yang ada di Kabupaten Nabire ini perlahan-lahan dengan tingkat kesembuhan yang cukup tinggi menuju ke 100%, tentunya bisa berada pada zona hijau bersama-sama dengan kabupaten lain yang ada di wilayah Mepago. Satu hal yang ingin saya sampaikan bahwa kesehatan itu mahal, kesehatan itu ditentukan oleh banyak aspek. Tingkat derajat kesehatan itu ditentukan 40% dari perilaku, 30% dari lingkungan,
20% saja dari tenaga medis teman-teman di rumah sakit, dan 10% itu adalah genetik. Sehingga kalau di luar sana masih masyarakat bertanya-tanya mengapa sampai saat ini kita punya pasien belum sembuh-sembuh, secara dasar epidemiologi tingkat kesehatan seseorang itu ditentukan oleh 40% perilaku, 30% lingkungan, 20% tenaga medis, dokter, perawat, obat, dan lain-lain, 10% adalah genetik. Sehingga inilah yang harus kita melihat secara universal bagaimana tingkat kesembuhan seseorang. Dan tentunya teman-teman di rumah sakit, dokter penanggung jawab pasien, dan teman-teman yang menangani pasien di rumah sakit, lebih detail nanti Dokter Andreas sampaikan bahwa ada hal-hal yang harus kita benahi, harus kita perhatikan, kita koordinasi, dan kita lakukan bersama untuk kesembilan pasien kita yang masih dirawat di sana. Tentunya harapan kita semua bahwa di waktu-waktu mendatang, dalam waktu yang dekat, dengan ketersediaan alat pemeriksaan yang sudah ada di Nabire, sudah ready, tidak perlu nunggu waktu yang lebih panjang lagi seperti waktu-waktu sebelumnya. Tentunya pasien-pasien kita ini bisa kita tangani secepat mungkin. Tetapi satu hal yang penting, bahwa virus itu ada di setiap orang dengan tingkat daya tahan tubuh yang berbeda-beda antara satu orang dengan orang lain. Nanti secara detail, Dr. Andreas selaku dokter spesialis penyakit dalam tentunya beliau lebih paham tentang proses itu. Lalu secara umum kita semua berharap mudah-mudahan ke-9 pasien kita ini bisa cepat kita periksa swabnya, dan tentunya sesuai dengan pedoman negatif pertama, lalu kita lakukan pemeriksaan untuk negatif kedua. Dengan hasil itu dokter sudah yakin, seyakin-yakinnya bahwa pasien itu sembuh. Jadi dalam hal ini tidak ada hal yang harus kita buat-buat, tidak ada hal yang menjadikan itu sebagai proyek atau ada atas dasar apa, tidak. Kita bekerja berdasarkan pedoman. Status pasien sembuh berdasarkan hasil analisa swab yang dilakukan di rumah sakit dari alat kita yang namanya TCM. Nanti lebih detail Dr. Andreas sampaikan, tetapi secara umum itulah yang terjadi, sehingga patokan kita sebagai medis adalah hasil swabnya. Kalau hasil swabnya belum 2 kali negatif, berarti yang bersangkutan harus melalui tahapan perawatan dari waktu ke waktu. Kita berharap dengan doa kita semua, pasien kita yang 9 ini bisa cepat mengalami kesembuhan dan Nabire bisa bebas ataupun masuk kepada zona hijau yang kita inginkan bersama. Sekian dan terima kasih. Waktu selanjutnya saya sampaikan atau kembalikan atau berikan kepada Direktur Rumah Sakit Dr. Andreas PG. Silakan, Dok. Baik, terima kasih. Izin Bapak Sekda, Bapak Ketua Harian Gugus Tugas dan seluruh tim gugus tugas yang kami hormati dan kami sayangi, para pendengar, masyarakat di Kabupaten Nabire dan sekitar. Saya selaku tim gugus tugas bagian penanganan sekaligus Direktur Rumah Sakit Kabupaten Nabire sekaligus dokter spesialis penyakit dalam ingin menyampaikan beberapa hal semacam klarifikasi atau semacam memberikan sebuah tanggapan atau pencerahan kepada seluruh masyarakat Nabire maupun di sekitar Kabupaten Nabire. Saat ini yang sedang kita hadapi adalah virus. Saya pikir kita sudah tahu namanya coronavirus atau yang disingkat dengan COVID-19. Virus itu ada banyak, demikian pun ada bakteri, demikian pun ada parasit. Jadi dokter-dokter, perawat, bidan, dan seluruh nakes yang selama ini bekerja melayani di bidang medis tidak hanya berhadapan dengan satu macam virus COVID saja. Banyak virus lain, di antaranya ada virus HIV, ada bakteri, ada jamur, banyak hal yang kita hadapi. Nah, khusus terkait dengan COVID-19 ini, saya ingin sampaikan begini. Saya ingin sampaikan ke publik bahwa
menyatakan seseorang itu mengidap atau terkena suatu penyakit, itu merupakan tanggung jawab moral besar di atas sumpah seorang tenaga medis. Sehingga untuk menentukan satu orang memiliki penyakit ini dan itu tidak asal menentukan. Karena di situ sudah tertera tanggung jawab moral, tanggung jawab kepada Tuhan dan sesama. Sehingga ketika kita menetapkan seseorang ini memiliki COVID-19 atau tidak, itu tidak serta-merta atau tidak seenaknya, tidak karena titipan dan sebagainya. Kalau positif kita nyatakan positif, kalau negatif kita nyatakan negatif. Perlu saya sampaikan di sini bahwa virus itu juga makhluk hidup, namun tidak kelihatan, tidak kasat mata, membutuhkan mikroskop yang cukup besar untuk melihat virus. Sehingga karena ini barang yang tidak bisa kelihatan, orang menganggap tidak ada, padahal barang itu ada. Sama dengan malaria. Mana pernah orang bisa melihat parasit malaria? Tidak bisa. Harus diambil darahnya kemudian dicek di mikroskop, baru ketahuan malaria. Tapi karena malaria ini sudah lama, orang sudah biasa, orang sudah kenal. Kalau virus ini barang baru, apalagi COVID-19. Sehingga kami berharap tidak lagi memiliki pengetahuan atau memberikan semacam komentar yang tidak bertanggung jawab. Bahwa penetapan pasien COVID-19 itu berdasarkan tidak hanya main-main, tapi itu ada etika, ada moral, maupun menaati proses-proses hukum dan sebagainya. Kami bisa dituntut secara hukum apabila kami melakukan hal-hal yang tidak benar. Tapi perlu saya sampaikan bahwa di Rumah Sakit Nabire sudah memiliki alat yang disebut dengan tes cepat molekuler, TCM, molekuler. Jadi dia memeriksa lebih kecil lagi di tingkat molekul. Nah, tes cepat molekuler ini bisa memastikan, jadi seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa virus itu makhluk hidup, dia memiliki bagian-bagian. Ada bagian inti dan ada bagian tambahan yang lainnya. Termasuk dia memiliki dinding virus. Nah, tes cepat molekuler ini langsung memeriksa inti daripada virus. Jadi kalau intinya positif berarti pasien tersebut memang positif. Kalau intinya negatif, pasien itu negatif. Beda dengan rapid test. Kalau rapid test, itu rapid test positif belum tentu positif karena yang dicek itu bukan intinya. Beda dengan tes cepat molekuler, ini yang perlu dipahami. Nah, sehingga ketika kami menetapkan itu tidak sembarang. Jadi waktu kami memeriksa pasien tersebut setelah diambil dahaknya, karena virus itu kan dia ada di sekitar tenggorokan, dia mengidap di situ, sehingga ketika kita ambil, kalau virus itu ada, intinya akan terbaca di tes cepat molekuler. Apakah itu rumah sakit yang menentukan? Tidak, sudah ada patokannya dari pusat. Jadi ketika kami melihat suatu hasil, kami akan membandingkan dengan patokan yang sudah ada. Bukan seenaknya kami membaca ini positif, ini negatif, tidak. Sudah ada patokan dari pusat, kalau yang begini positif, kalau yang begini negatif. Jadi untuk menentukan seseorang positif itu tidak seenaknya dan tidak sembarang. Karena konsekuensinya lain. Konsekuensinya pasien itu harus diisolasi. Konsekuensinya pasien itu diberikan obat. Konsekuensinya macam-macam. Pasien itu bisa stres. Nah, kalau pasien diisolasi stres, kemudian ditambah lagi pernyataan-pernyataan yang menyudutkan, yang membuat pasien itu tidak taat minum obat dan sebagainya, pasien tambah stres lagi, mempengaruhi daya tahan tubuh. Ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, kemampuan virus. Yang kedua, kemampuan pasien tersebut, orang tersebut. Kalau kemampuan virus atau virulensinya ini lebih tinggi, nah ini tidak akan sembuh-sembuh pasien tersebut. Bahkan bisa jatuh ke bagian yang berat. Apalagi kalau daya tahan tubuh dari pasien tersebut rendah, itu tambah berat lagi. Apalagi kalau kita tidak beri dukungan yang baik. Misalnya kita tidak suruh makan yang baik, kita tidak suruh istirahat yang baik, kita tidak suruh mengikuti protokol medis, malah kita memberikan hal-hal yang tidak bagus kepada pasien.
justru kita akan mempengaruhi kemampuan pasien ini menjadi lebih rendah, kemampuan virus meningkat. Nah, dengan demikian pasien tidak hanya bisa justru jatuh ke tingkat yang lebih berat. Sehingga kita berharap, khususnya dari tim gugus, dari Pasekda, selaku penanggung jawab juga, agar kami semua memberikan masukan yang baik kepada pasien. Kita mendukung pasien dengan kata-kata bijak, dengan kata-kata firman, dengan kekuatan. Kita berikan dukungan support yang baik. Karena tadi seperti yang sudah disampaikan Dr. Sayori, bahwa penanganan medis itu hanya bagian kecil. Sebagian besar itu adalah dukungan kita semua. Dengan demikian, kita berharap tidak lagi memberikan pernyataan-pernyataan atau hal-hal yang justru membuat pasien tersebut tidak patuh terhadap apa yang seharusnya dilakukan sesuai dengan protokol medis dan sebagainya. Nah, kita berharap kasus ini agar segera cepat turun, segera cepat bisa masuk ke zona hijau. Ketika zona hijau akan berimplikasi kepada kehidupan sehari-hari. Kasihan orang-orang yang tidak jualan, kasihan orang-orang yang tidak berusaha. Saya pikir ini tenaga medis dan tim gugus tugas dari keamanan, dari Polri, dari TNI, ini sudah bekerja selama ini lalang-lalang, kasih tinggal di rumah dan sebagainya untuk bekerja. Hanya untuk apa? Supaya kasus COVID ini turun. Dengan demikian kita semua bisa saling menyapa, bisa kembali ke kehidupan yang kira-kira seperti dulu lagi. Jadi saya pikir itu saja, bahwa kita menetapkan seseorang menjadi COVID-19 itu tidak sembarang. Tanggung jawab beban, tanggung jawab moral, bertanggung jawab kepada Tuhan, kepada pemerintah, dan kepada sesama. Jadi tidak ada unsur kepentingan apapun, kami murni medis. Nah, itu saja mungkin tambahan dari saya. Selaku rumah sakit rujukan di Kabupaten Nabire, juga kami sudah berusaha untuk melengkapi beberapa alat-alat kesehatan, alat-alat medis. Kalau sudah ikuti dalam beberapa berita terakhir, termasuk beberapa alat untuk mensterilkan virus. Kalau ada virus di suatu ruangan, itu bisa disterilkan dengan alat yang namanya HEPA filter. Jadi beberapa alat itu sudah datang, dan mudah-mudahan ke depan kami bisa lengkapi, dan ke depan kami bisa merawat pasien lebih baik lagi dan cepat sembuh, karena virusnya tidak beredar di situ. Saya pikir itu saja. Mohon dukungan dari seluruh komponen yang ada di Nabire dan di sekitarnya, supaya kehidupan di Nabire dan sekitarnya bisa kembali kira-kira seperti yang dulu lagi. Demikian dari saya. Terima kasih. Waktu saya kembalikan ke Bapak Sekda selaku penanggung jawab. Iya. Terima kasih untuk Pak Dr. Franz Sayori selaku juru bicara tim gugus tugas COVID-19 Kabupaten Nabire, dan juga kepada Dr. Andreas Ike selaku Direktur RSUD Nabire. Bapak dan Ibu, rekan-rekan media, juga para pemirsa dari Nabire dimanapun berada, dan kita semua, dengan adanya penjelasan dari kedua dokter yang memang berkompeten dalam bidang tugasnya, kami berharap bahwa warga masyarakat Kabupaten Nabire maupun kita yang hadir di sini mendengar, mengerti, lalu memahami, dan mulai saat ini sudah bisa punya satu pijakan berpikir bahwa dalam penetapan status positif maupun status negatif oleh petugas medis, bahwa itu ditetapkan berdasarkan hasil laboratorium. Tetapi lain juga bahwa kita perlu ingat, para dokter dan tenaga medis yang melakukan pemeriksaan ini, mereka punya tanggung jawab moral dan tanggung jawab sumpah mereka dalam jabatan mereka sebagai dokter maupun tenaga medis. Sehingga demikian
Hal yang kedua, pada kesempatan yang berbahagia ini, seperti di awal pembukaan tadi, kami sampaikan bahwa kami pemerintah daerah, khususnya tim gugus tugas, akan menyatakan sikap bahwa kami berharap yang pertama, dengan adanya penjelasan secara resmi tim gugus tugas di sore hari ini, warga masyarakat telah tahu dan mengerti bagaimana prosedur penetapan status pasien positif dan pasien negatif dari COVID-19. Lalu yang kedua, mulai terhitung hari ini, Senin, tanggal 22 Juni 2020. Mulai hari ini, kami tim gugus tugas bersama-sama dengan pihak keamanan akan memantau secara langsung isu-isu provokator, isu-isu hoax, isu-isu tidak benar yang terkait dengan proses penanganan pasien COVID-19 di Kabupaten Nabire. Bahkan hal-hal yang terkait dengan penanganan COVID-19 di Kabupaten Nabire, kita akan secara langsung memantau, dan apabila isu tersebut dapat dikategorikan sebagai informasi hoax, maka kami akan langsung memproses yang bersangkutan lewat proses hukum, lewat Polres Nabire. Sekali lagi, mulai hari ini, begitu ada pelurusan ini dan seterusnya, kami pemerintah daerah dengan pihak keamanan akan secara langsung memantau informasi-informasi hoax, informasi-informasi tidak benar tentang penanganan COVID-19 di Kabupaten Nabire. Apabila hal itu bersentuhan langsung dengan proses hukum, maka kami langsung akan memproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Yang ketiga, hal ini juga bagi seluruh masyarakat Kabupaten Nabire, termasuk TNI, Polri, dan juga anggota aparatur sipil negara ASN. Dan dalam kesempatan ini juga kami mau menyampaikan kepada seluruh ASN maupun TNI, Polri yang ikut terlibat dalam yang ikut dalam memberitakan informasi hoax ini, maka sekali lagi kami akan langsung memproses hukum yang bersangkutan, supaya biarlah nanti di pengadilan yang membetulkan atau membenarkan apakah yang bersangkutan punya pandangan dan komentar itu benar atau tidak. Biarlah nanti hukum yang membenarkan itu. Lalu Bapak dan Ibu, kenapa hal itu kami harus lakukan? Yang pertama, kami ingin memberikan rasa nyaman kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Nabire. Hal yang kedua, kami ingin memberikan kepastian perlindungan kepada para tenaga medis, baik yang di posko tim gugus tugas 19 ini maupun yang di puskesmas ataupun yang ada di RSUD Nabire dalam melakukan pelayanan mereka. Karena memang informasi hoax yang selama ini berkembang sangat menyudutkan kami pihak COVID, terutama tenaga medis, baik itu dokter, tenaga-tenaga perawat lainnya. Bapak dan Ibu, itu terkait dengan penanganan COVID-19, menanggapi hal-hal informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan yang saat ini beredar di luar. Lalu hal yang berikut, pada kesempatan yang berbahagia ini juga kami perlu memberikan informasi
terkait dengan relaksasi pembukaan pintu masuk di bandara, perhubungan laut maupun jalan darat, bahwa sesuai dengan kesepakatan para bupati Asosiasi Wilayah Mepago, bahwa akan diadakan pertemuan pada tanggal 24 hari Rabu besok 24 Juni 2020 bertempat di kantor Bupati Nabire dalam rangka menentukan sikap, menentukan pandangan terkait dengan relaksasi transportasi perhubungan laut, udara, dan darat. Bapak dan Ibu, tentu Bapak dan Ibu bertanya-tanya kenapa Kabupaten Nabire harus melibatkan Asosiasi Bupati Mepago. Bapak dan Ibu perlu ketahui bahwa Nabire sejak dahulu kala sampai dengan saat ini, mulai dari Paniai sampai dengan saat ini, adalah pintu gerbang, pintu masuk untuk beberapa daerah di Kabupaten Pedalaman atau di daerah Pemekaran. Kabupaten Nabire berbeda dengan Kabupaten Kepulauan Yapen, berbeda dengan Kabupaten Biak Numfor, berbeda dengan Kabupaten Waropen. Kita berbicara menyangkut dengan transportasi, berarti kita tidak hanya berpikir tentang Kabupaten Nabire, tetapi kita harus berpikir tentang Kabupaten Bogiai, Kabupaten Deyai, Kabupaten Paniai, dan Kabupaten Intan Jaya. Sehingga memang dalam keputusan untuk pembukaan jalur transportasi ini, seluruh bupati di wilayah adat Mepago harus punya satu pandangan, harus punya satu sikap, harus punya satu arah kebijakan untuk melindungi seluruh masyarakat yang ada di wilayah Mewo, di wilayah Mepago ini. Itu yang perlu kami sampaikan, sehingga kami mohon kesabaran dari seluruh warga Kabupaten Nabire, wilayah Kabupaten Nabire, Kabupaten Bogiai, Kabupaten Deyai, Kabupaten Paniai, dan Kabupaten Intan Jaya untuk bersabar. Kita tunggu nanti hasil rapat pada tanggal 24 Juni 2020 bertempat di kantor Bupati, para Bupati, dan seluruh Forkompimda. Kapolres Dandim akan mengadakan pertemuan, dan hasil dari keputusan itulah yang akan kami sampaikan kepada seluruh masyarakat di wilayah adat Mepago. Hal ini perlu kami sampaikan sehingga seluruh warga masyarakat tahu dan mengerti, sehingga memiliki pandangan yang jelas. Hal yang terakhir, Bapak dan Ibu, kami berpesan kepada Bapak dan Ibu semua bahwa Bapak dan Ibu warga masyarakat Kabupaten Nabire, kami berharap untuk taat dan patuh pada aturan petunjuk dari pemerintah kabupaten setempat, terutama kita di Kabupaten Nabire. Hal yang kedua, kami mohon kepada seluruh warga untuk tidak mudah percaya kepada informasi-informasi yang keluar lewat Facebook, keluar lewat YouTube, Instagram, atau media sosial, media online lainnya yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Apabila Bapak dan Ibu warga Kabupaten Nabire ingin bertanya tentang perkembangan kasus COVID-19 di Kabupaten Nabire, datang bertanya di posko gugus 19 di Jalan Merdeka bertempat di Gesaus, atau bisa langsung ke RSUD Nabire bertemu dengan sekretaris RSUD Nabire atau langsung ke direktur. Lalu hal yang kedua, jika ingin mengetahui tentang bantuan-bantuan langsung entah tunai maupun non tunai, Bapak dan Ibu warga masyarakat bisa bertanya ke dinas sosial langsung, ketemu dengan kepala dinas sosial atau langsung ke sekretaris dinas sosial. Atau tentang dana desa bisa langsung ke dinas
pemberdayaan masyarakat kampung. Hal ini kami arahkan dan kami maksudkan supaya warga masyarakat sekalian tidak mendapatkan informasi-informasi yang penting ini di pinggir jalan atau di tempat yang tidak benar atau di media-media yang tidak bisa kita pertanggungjawabkan atau percaya kepada oknum-oknum yang mengatasnamakan mengerti dan tahu tentang persoalan-persoalan tersebut. Karena informasi dari oknum-oknum ini yang akan menyengsarakan kita, menyengsarakan Bapak dan Ibu, menyengsarakan kita masyarakat di Kabupaten Nabire, dan menyusahkan kita semua. Akhirnya kita menjadi pecah belah, kita tidak bersatu. Padahal untuk melawan COVID ini kita perlu bersatu, kita perlu bersama-sama bergandeng tangan untuk melawan pencegahan dan penanganan COVID-19 ini. Itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Kami berharap informasi ini Bapak dan Ibu semua ketahui dan kita bisa mengerti. Terima kasih kepada rekan-rekan media, kepada LPP dari Nabire. Selamat untuk kita semua. Tuhan Yesus menolong kita dan menjaga Kabupaten Nabire secara khusus dan secara umum masyarakat di wilayah adat Mepago. Selamat sore dan salam sejahtera.